Halo guys, apa kabar? Video hari ini gue mau ngasih tau kalian 5 YouTuber terkenal yang tidak memiliki permanen status atau status permanen di Amerika. Sebelum kita mulai, tonton dulu intro ini. Jadi disclaimer, status permanen yang gue maksud itu adalah warga negara Amerika. Yes, gue ngerti bahwa green card itu juga sebuah status yang permanen, karena kan emang green card itu kan nama lainnya adalah permanent residence, right? I understand itu juga permanen. Cuma maksud gue di sini permanen status itu adalah warga negara di mana kayak lu nggak bakal bisa tidak diterima oleh negara tersebut gitu. Kalau misalnya dia cuma green card, dia kan masih paspor negara asalnya kan, misalnya dari Indo, punya green card US, tetap dia warga negaranya Indonesia. Dan yang namanya green card itu tetap under immigration law, yang dimana masih ada chances untuk istilahnya green card dicabut atau apapun. Meskipun susah, tapi masih ada kemungkinan. Jadi itu kenapa gue bilang tidak berstatus permanen. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini dia YouTuber Indonesia, namanya Almeida Kezia. Jadi dia orang Indo, dia di Amerika, dia di LA, baru pindah ke Texas, ke Houston. Subscribers dia ada 210.000. Menurut gua cukup terkenal ya kalau udah di atas 100.000. Jadi dia ini orang Indo yang memiliki green card Amerika. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin channelnya dia cerita bahwa dia datang ke Amerika, waktu itu mau kuliah, tapi dia juga cukup mahal gitu kan, kuliah kan mahal kan. Terus dia pikir-pikir lagi, dia juga mau sambil kerja apa segala macam, ribet. Tapi dia, singkat cerita, dibantuin sama Ko Romeo, yang which is sekarang suaminya, untuk apply green card lottery. Jadi papanya apply, mamanya apply segala macam, dan yang dapet lottery itu papanya. Dan karena papanya dapet, papanya itu kan masukin mamanya juga, karena kan istri kan, suami istri, sama anaknya. Jadi mereka bertiga saudara, cuman yang pertama itu karena ada ketuaan, jadi mereka tidak under bapaknya. Jadi Vina sama Meda ini, karena mereka masih under 21 I think, mereka masih under bapaknya, jadi mereka otomatis juga dapat green card. Jadi itu juga pengalaman mereka bisa dapetin green card. Dan seperti yang kalian lihat di videonya, dia tinggal di Amerika, dan hopefully juga maybe one day dia bakal dapat US citizenship. Oke, yang kedua, Tara Michelle. Tara Michelle, dia mempunyai subscriber sebanyak 1,27 juta. Dan dia ini berasal dari Kanada. Gue actually baru nonton dia itu tahun kemarin, karena dia kan dari US pindah ke Kanada gara-gara COVID, dan gue juga last year pindah dari US ke Kanada. But basically dia itu under O1 visa. Jadi dia orang Kanada, bukan warga negara Amerika. Dia juga harus apply visa untuk dia mau tinggal di Amerika. Jadi dia tinggal di Amerika itu udah 6 tahun, dia tinggal di LA. Dan dia apply O1. O1 itu basically visa di mana mempunyai skill-skill yang tertentu gitu loh. Yang special skill. Dan dia itu termasuk golongannya karena dia social media influencer / content creator. Jadi dia juga cerita kok banyak di video-video dia dimana dia agak sedikit struggle untuk kayak renew visanya. Karena semakin hari itu kan yang namanya social media influencer, content creator itu kan kayak semakin banyak kan. Udah bukan kayak niche lagi gitu, udah kayak mulai common kan. Karena kan semua orang udah mulai nge-YouTube segala macam. Jadi dia juga agak struggle untuk bisa renew, untuk dapetin visanya lagi. Tapi basically dia akhirnya dapet, dan dia tinggal di LA under O1 visa. Cuman sekarang dia udah balik lagi ke Kanada, dia memutuskan untuk pindah ke Kanada karena COVID juga. Jadi dia memilih untuk, tinggal di kota bersama keluarganya. Oke, yang ketiga, next stop. Ini kita naik lagi ya, jumlah subscribernya. Yang ketiga adalah Jess Conte. Nah, Jess Conte ini cukup terkenal ya, kalau misalnya kalian nggak tahu. Dia itu ada 2 channel. Jadi yang pertama, emang Jess Conte sendiri. Subscribernya 2 juta
350.000. Dia juga under Jess and Gabriel. Ini subscribernya 3,2 juta. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian nonton, Gabe itu menikah dengan Jess, mereka suami istri. Gabe itu US citizen, Jess itu Australian citizen. Mereka LDR selama setahun, dan mereka memutuskan untuk menikah. Habis itu si Jess pindah ke Amerika. Dan dia juga cerita juga banget di video-videonya gimana dia struggle nungguin green card. Karena kan dia apply green card melalui marriage kan. Jadi waktu itu juga masa-masanya Trump. Jadi meskipun mereka bule, tapi ya nggak ngejamin juga gitu loh. Jadi yang biasanya green card emang rata-rata 3-6 bulan, dia nunggu kurang lebih 2 tahun untuk bisa dapetin green card. Jadi dia cukup struggle karena dia pertama dia nggak expect bakal selama itu. Terus dia juga basically nggak prepare aja kan, mentalnya nggak prepare. Karena dia juga berharapnya kan cepet dapet, terus dia bisa pulang ke Australia untuk mengunjungi mamanya segala macam. Tapi dia, harus kayak terperangkap lah di Amerika selama 2 tahun nggak bisa pulang. Banyak video-videonya cerita di mana kayak dia sempat mau give up, terus kayak dia mencoba untuk nutup-nutupi, tapi dia berusaha untuk open. Dan finally dia dapat green card-nya dan dia bisa pulang ke Australia untuk mengunjungi mamanya. Dan kalau kalian mau nonton video-videonya juga bagus banget. Cuman ini bahasa Inggris ya, video-video mereka. Jadi Tara Michelle sama Jess Conti atau Jess and Gabe ini bahasa Inggris. Jadi mungkin yang kalian belum fasih bahasa Inggris agak susah. Cuman menurut gue kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, you should watch it. Karena menurut gue video-video mereka cukup gue suka sih video-video mereka. Very impactful. Oke, next up yang keempat, ini naik lagi. Ada Thomas Bragg. Dia bagian dari Yes Theory. Jadi ada 3 personel, dan dia salah satunya. Dan Yes Theory ini mempunyai 6,55 juta subscribers. Thomas Bragg ini, dia asalnya dari France. Ini yang gue tahu ya, karena pasportnya dia itu paspor Prancis. Kalau kalian nonton videonya, baru-baru ini dia harus berada di France karena nungguin visanya yang nggak keluar-keluar. Akhirnya keluar juga. Dan setelah visanya keluar, dia baru bisa balik ke Amerika. Jadi itu juga kayak, struggle-nya orang lah. Meskipun mereka YouTuber, terkenal, kelihatannya bule, ngomong Inggrisnya lancar, tapi mereka juga harus mendapatkan visa untuk bisa balik lagi ke US, untuk bisa menetap di US. So, ya. Oke, yang kelima, yang terakhir. Ini subscribernya lebih banyak lagi dari 6,5 juta. Tebak siapa? Ya, jawabannya adalah David Dobrik. Jadi David Dobrik ini mempunyai 18,4 juta subscriber. Kalau misalnya kalian nggak tahu, David Dobrik ini juga tidak mempunyai status permanen. Dia pernah cerita bahwa dia itu under DACA. Jadi dia itu asalnya dari Kosice, Slovakia. Sorry kalau misalnya gue salah ngomong. Jadi dia pindah ke Amerika. Dan dia itu karena pindahnya masih kecil at that time. Dan dia overstay, I would assume. Makanya dia apply for DACA. DACA itu adalah program yang diluncurkan oleh Presiden Obama. Dan itu merupakan sebuah executive order. Sebuah law atau peraturan yang langsung dari presiden, dari pihak eksekutif. Jadi nggak ada pihak dari judicial, I think, the branch, which is like Senate, House of Representative. Karena kan biasanya kalau law itu harus dari House pass the bill, and then Senate pass the bill, baru presiden tanda tangan kan. Kalau executive order ini langsung dari presiden. Dan DACA itu adalah singkatan dari Deferred Action for Childhood Arrivals. Jadi basically anak-anak yang datang ke Amerika masih di bawah umur dan overstay, mereka basically grow up atau bertumbuh menjadi dewasa di Amerika tanpa mereka memilih untuk gue mau pindah ke Amerika untuk gue merantau atau mempunyai hidup baru. Mereka bisa mendapatkan status lah, namanya DACA ini. Dia sempat cerita di video-video dia di mana dia juga apply DACA dan dia menjadi terkenal. Dia menjadi YouTuber yang sangat terkenal seperti yang kalian nonton. Juga terkenal dengan drama-drama atau sensasi-sensasi yang dia bikin, itu juga terkenal.
But the point is, dia bukan warga negara Amerika. Dia istilahnya kapanpun bisa didepak. Trump aja sempat waktu itu mau cabut DACA segala macem, dan DACA itu sudah di-discontinue. Jadi untuk orang-orang yang mau apply udah nggak bisa lagi, jadi udah ditutup. Bagi orang-orang yang sudah dapat DACA sebelum Trump masuk itu, mereka bisa keep statusnya, tapi yang baru-baru nggak bisa apply lagi. Karena kalau misalnya kalian nggak punya DACA, basically kalian itu tidak memiliki status. Artinya kalian ilegal. Kalau kalian ilegal, kalian nggak bisa kerja. Kalian nggak bisa melakukan sesuatu lah, gitu. Oke, jadi itu aja video gue hari ini. Menurut gue, memiliki status permanen itu cukup penting, namun bukan segalanya ya. Follow juga Instagram gue sama TikTok gue, Tilokman. And I'll see you next time. Bye guys.